Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ada Pak pengurus masjid, yayasan, dan kita semua. Semoga selalu dalam rahmat, taufik, dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita panjatkan puji syukur. Kita telah melaksanakan ibadah fardu salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita ini bisa menjadi sebab Allah cinta kepada kita semua. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita pada subuh hari ini berkenaan dengan permasalahan waris. Nabi kita mengingatkan kepada kita semua bahwa ilmu yang pertama hilang dari bumi Allah ini adalah ilmu tentang masalah waris. Oleh karena itu kata Nabi, pelajarilah ilmu waris ini dan kemudian ajarkan. Jadi ada dua perintahnya, dipelajari dan diajarkan. Kenapa agama kita ini sangat menekankan kepada permasalahan waris? Yang pertama, setiap yang namanya harta harus jelas siapa pemiliknya. Setiap yang namanya harta harus jelas siapa ini pemiliknya. Jangan sampai ada harta tapi nggak jelas siapa pemiliknya gitu. Oleh karena itu kalau ada yang meninggal, misalnya antara suami istri, meninggal suami, maka harta si suami ini harus jelas siapa ini selanjutnya pemiliknya gitu. Jangan sampai terbiar. Kadang-kadang tunggu dulu istri meninggal. Atau kadang-kadang udah jangan dibagilah. Yang namanya harta ini kan, harta waris ini ada kadang-kadang enggak nanti menyelamatkan kita macam-macam. Padahal perintahnya itu harus segera dibagikan. Namun ada juga permasalahan. Harta ini kan harta bersama gitu. Padahal seharusnya kan ini harta yang akan dibagi ini harus benar-benar harta yang meninggal. Meninggal suami, yang dibagi itu adalah harta si suami. Enggak boleh harta si istri dibagi juga. Kan gitu. Meninggal istri, maka yang akan dibagi itu adalah harta si istri saja. Gitu. Bagaimana nih? Sementara harta ini dari awal kita udah enggak jelas. Nggak jelas ini harta siapa ini. Ada mobil ini nggak tahu kita mobil siapa, apakah mobilnya istri, ataukah mobilnya si suami. Ini mobil bersama gitu. Sementara harta bersama itu tidak boleh dibagi. Harus jelas. Disinilah permasalahan kita kadang-kadang. Terbiarlah harta itu. Akibatnya kalau yang meninggal itu misalnya suami, ya, dibiar terus. Ya, itu dimakan sama si anak, ya, dan juga kita makan. Sementara status daripada harta yang kita makan ini belum jelas cara kepemilikannya. Gitu. Apatah lagi kalau si istri menikah lagi, gitu. Dia bawalah harta itu, gitu, dengan suaminya. Kemudian meninggal pula istri. Nggak jelas lagi jadinya. Padahal di dalam harta itu ada bahagian anaknya. Apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan. Ada bahagian ibunya atau bapaknya untuk ke atas. Akhirnya terbiarlah harta itu. Oleh karena itu dalam Islam itu harus segera dibagi.
Dan bahkan di masyarakat kita kadang-kadang kalau segera dibagi, ini belum masih memerah tanah kok dibagi gitu. Nah, ini semuanya ini kadang-kadang adat istiadat kita membuat kita kadang-kadang itu melambatkan perintah untuk membagi ini gitu. Padahal sebenarnya membagi dalam hal ini tidak harus langsung dijual harta tersebut. Misalnya ada mobil langsung dijual, bukan. Kepemilikannya itu yang paling pokok. Ini mobil ini ada bahagian anak. Berapa? Ada bahagian orang tua berapa? Udah ada di situ, ada tertulisnya. Dan kemudian kalau itu dijual nanti barulah direalisasikan apa yang telah tertulis tadi. Nah, ini barangkali kajian kita sebuah hari ini. Dan dalam hal ini terus terang saya tidak ahlinya. Makanya nanti saya ada rencana, ini boleh kita bikin kajian di sini, kajian tentang waris. Biar lebih jelas. Ya. Saya hanya cuma memberikan semangat kepada kita bahwa ada ini hal yang sangat penting, hal yang harus ada, akan terjadi. Sama halnya dengan kematian. Kematian itu pasti terjadi, Pak. Makanya kita harus bikin di sini. Oh, ada unit untuk penyelesaian permasalahan kematian ini, baik dari pihak laki-laki, dari pihak ibu-ibu juga. Alhamdulillah ini udah 1 kali pertemuan ibu-ibu. Mungkin kita harapkan 4 kali pertemuan nanti udah jadi dah. Nah, udah jadi untuk pembahagian permasalahan kifayah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, bagaimana nih menyelesaikan permasalahan ini? Ya, ada istri, ada suami. Taruhlah meninggal suami. Ya. Maka sebenarnya ya dalam kompilasi hukum Islam itu untuk menyelesaikan permasalahan ini mereka mengusulkan itu harta itu dibagi 2. 50%, 50%. Bagi 2 harta ini. Tapi bagusnya Pak, sebelum kita meninggal, kita udah tetapkan Pak. Bagusnya begitu. Ya. Nah, ini mobil saya ya. Nah, begitu. Setuju kata si istri. Ini rumah kamu. Setuju kata si suami. Udah ada pembahagian seperti itu. Kalau perlu tertulis. Kalau nanti kita meninggal salah satunya, tunjukin aja ini pembagian harta kami. Gitu. Nah, ini pembagian harta kami. Meninggal misalnya si suami, gitu ya. Nah, ditengoklah di situ mana-mana harta dia. Hartanya ada mobil. Nah, hartanya ada sawah. Ini dia akan kita bagi. Si istri mendapatkan berapa gitu. Kalau tidak ada anak, dia dapat Pak 1/4. Iya. Kalau ada anak, dia dapat 1/8. Nah itu. Dari harta si suami tadi gitu. Harta si istri kan udah ada juga gitu ya, udah enggak butik-butik lagi, harta si suami ini aja. Nah, ini Pak, ini perlu Pak. Masalah harta ini harus jelas. Kita musyawarahkan dulu suami istri. Nah, ini harta saya, ini harta kamu, ini harta saya, ini harta kamu. Nah, kita tulis gitu. Kalau meninggal nanti, nah ini catatannya. Kalau yang kecil-kecil nggak usah lah, ya. Yang besar-besarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, itu kalau meninggal si suami, maka si istri mendapatkan 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, maka dia mendapatkan 1/8. 1/8 dia. Kemudian si suami yang meninggal ini kita tengok ke atas. Masih ada tak ayahnya? Masih ada tak ibunya? Kalau ada ayahnya dapat 1/6. Kalau ada anak. Ya, kalau ada anak yang meninggal ini. Si ibu juga dapat 1/6. Jadi lebih banyak dapat si ibu ketimbang si istri Pak. Dari harta si suami. Lebih banyak dia dapat gitu. 1/6. Sementara si istri 1/8. Nah, ini kan harus kita tanamkan ini. Kita tanamkan kepada istri kita gitu. Bahwa harta saya itu yang paling berhak adalah ibu saya. Kenapa begitu hebatnya itu agama memberikan penghormatan kepada ayah dan ibu? Karena memang ayah dan ibu kita ini sangat berjasa terhadap kita.
1/6 dia dapat. Ayah kita juga dapat 1/6. Dan bahkan dia termasuk asobah ayah kita itu. Kalau nggak ada yang mewarisi termasuk dapat dia yang namanya apa ini? Sisa itu. Kemudian baru kita tengok kepada anak. Anak si suami ini berapa? Dan jenisnya apa-apa gitu. Kalau dia misalnya 4 orang, ya, 4 orang anaknya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan perbandingan laki-laki dengan wanita itu 2:1. Yang anak laki-laki tadi itu dikali 2 kan, menjadi 4 ya. Sementara anak perempuan itu dikali 1. Nah, jadi jumlahnya semua jadinya 6 jadinya Pak. Dibagi 6 lah. Harta sisa. Harta sisa. Yang pertama dulu kepada istrinya dulu, kepada ayah ibunya dulu. Kalau ada sisa, barulah diberikan kepada anaknya. Kalau tidak ada sisa, karena dibayar hutang, dibayar wasiat, nggak dapat jadinya anak. Kalau nggak ada lagi harta sisanya gitu ya, udah habis semuanya. Gitu. Jadi anak itu adalah asobah. Perbandingan anak laki-laki tadi, yang tadinya dua kali banding perempuan, kalau misalnya harta sisa yang ada setelah dibagi-bagi tinggal 60 juta misalnya, tinggal 60 juta sisa dari harta itu, maka ya si anak perempuan itu satu orang 10 juta, ya mereka 2 orang berarti 20 juta. Yang 40 juta lagi, nah itu bagi anak laki-laki yang 2 tadi, 20. Jadi di situ Pak, ya, yang permasalahan pertama kita temukan tidak jelasnya peninggalan harta. Terus yang kedua, kadang-kadang orang tua ini dia kadang-kadang menempatkan kata-kata wasiat, ya, sama dengan kata-kata waris. Dia lagi sakit misalnya, dia mengatakan saya wasiatkan ya, ini rumah ini untuk kamu, ini toko ini untuk kamu, sawah ini untuk kamu. Dia berwasiat pada saat dia lagi sakit atau lagi sehat-sehat juga misalnya. Padahal sebenarnya itu bukan wasiat, ya, itu adalah hibah. Bagusnya gitu. Kita menghibahkan harta kita itu kita masih hidup, kita hibahkan. Gitu. Hibah itu kan boleh kepada siapa saja, apatah lagi kepada anak dan putri kita gitu. Kalau masalah hibah itu nanti tidak harus benar-benar sama gitu. Tergantung kepada kita, tergantung kepentingan. Nah, kita hibahkan ketika kita masih hidup boleh. Namun hibah ini bagusnya kan tertulis. Nah, jadi dihibahkan. Sementara yang namanya waris itu Pak terjadi ketika terjadi kematian. Ketika kita meninggal, maka kita pun ya, udah otomatis ya. Dan yang namanya wasiat itu hanya boleh kepada di luar waris. Ya ada apa namanya pembantu kita yang kita udah dari dulu udah ikut dengan kita, nah, boleh kita wasiat kita ini kan kita kasih dia misalnya entah berapa gitu ya. Namun tidak boleh lebih dari 1/3 yang namanya wasiat. Jadi itu juga ada persamaan kata kadang-kadang kita buatkan dalam kehidupan. Yang pertama waris, wasiat dan hibah. Nah, ketiga ini adalah hal yang berbeda. Kalau hibah itu kita berikan ketika kita masih hidup. Nah, sedangkan wasiat itu boleh berwasiat, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dan itu di luar dari orang-orang yang mendapatkan warisan. Sedangkan waris itu sudah ada aturannya di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, ya. Nah, itu rinci dia menjelaskannya. Dan bahkan ayat yang paling rinci menjelaskan tentang hukum Allah adalah tentang permasalahan waris. Karena begitu pentingnya permasalahan waris itu. Nah,
Itu Pak. Tentang permasalahan Palestina. Dan insya Allah bagus nanti kita bikin kajian permasalahan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pada minggu yang lalu masjid kita ini kan diundang untuk adakan sebuah kajian tentang manajemen masjid. Nah, dalam hal ini perwakilan aja, kita diminta 2 orang setiap masjid, sebanyak 15 masjid. Jadi 30 orang lah pesertanya. Alhamdulillah pada ahad yang lalu itu saya dengan Pak Bendahara, Pak Ameldi sama-sama ikut dalam kajian tersebut. Dilaksanakan di Batu Haji di Masjid Taubah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kajian tersebut kita merasa masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Masih banyak hal-hal yang perlu terus kita kuatkan. Namun di awal kajian itu dijelaskan Bapak-bapak Ibu-ibu, kita harus memetakan dulu masjid kita itu masjid apakah terkategori cocok untuk ekonomi, ya. Kadang-kadang kan ada masjid itu cocok untuk diterapkan di sana ekonomi, dan bahkan banyak ya masjid-masjid yang berkembang ya dalam masalah ekonomi sehingga bisa dia memberikan kesejahteraan kepada warganya, kepada jamaahnya banyak. Nah, itu jadi harus kita petakan apakah masjid kita ini cocok untuk ekonomi itu dulu. Terus yang kedua, dipetakan apakah cocok untuk pendidikan. Karena banyak juga termasuk Masjid At-Taubah itu masjidnya itu ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya, dan cukup banyak anak-anaknya itu gitu. Nah, dan tanah dia luas pula, tanahnya luas, ada asramanya semua situ gitu. Makanya jadi ini kita harus petakan dulu apakah cocok ya masalah pendidikan di tempat kita. Sementara tanah kita sangat sedikit. Nah, jadi itu ya. Jadi kami pikir-pikir kemarin ini juga kurang pas gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga, semata-mata untuk permasalahan penguatan akidah, penguatan syariah terhadap masyarakatnya. Nah, kita bikin banyak-banyak kajian. Nah, sehingga kajian itu kajian-kajian yang berkualitas. Kalau perlu orang menengok program kajian kita, orang senang datang ke sini. Oh, saya senang di Raudatul Jannah, di sana banyak kajian yang bagus-bagus. Nah, orang berdatangan gitu, senang gitu. Dan jamaah kita pun semakin ramai karena dia merasa dia butuh dengan masjid. Karena masjid itu memberikan jawaban terhadap problem-problem kehidupan dia gitu. Sehingga dia merasa ini benar, ini saya harus datang ini. Jadi ada semacam magnet terhadap masjid itu. Dan ini ya saya rasa ini bagus. Bagus Pak, kita perbanyak kajian-kajian kita ya. Nah, apakah kajian ba'da subuh ataupun kajian antara maghrib dan isya. Dan isya ini kan sebenarnya ya pendek, tapi kalau terus continue ya enak juga gitu. Kadang-kadang kita setelah isya itu Pak agak berat gitu Pak ya. Insya Allah kita akan programkan, kita akan tambah kajian subuh kita tambah kajian maghrib dengan isya. Namun saya perlu juga pandangan dari bapak-bapak ibu-ibu, itu kajian-kajian apa kira-kira yang perlu terus kita tambah. Nah, jangan sampai nanti kontraproduktif, ini nggak enak juga nih, terlalu berat ini, ya. Mungkin usulan saya yang pertama mungkin perlu kita kajian tafsir, ya. Tafsirnya nanti tafsir tematik aja. Apa kira-kira yang terjadi masalah, dicarinya ayat yang berkenaan dengan permasalahan itu. Nah, kalau tafsir kayak tafsir Jalalain dari awal sampai akhir, kadang-kadang kita ini nih nggak berhubungan dengan kehidupan kita gitu kan. Itu memang syariat Islam tapi nggak berhubungan, akhirnya kita lama-lama ngantuk gitu ya. Nah, jadi kita cari misalnya orang-orang yang ahli tafsir yang tafsirnya itu berkenaan dengan kekinian sehingga nanti cocok gitu. Kira-kira gimana coba? Kita bikin kajian tafsir di sini. Coba ya. Insyaallah. Kebetulan ada kawan saya ya ahli tafsir dari Mesir. Coba saya hubungi nanti, mudah-mudahan nanti dia masalah tematik itu bagus. Atau nanti ada kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu yang punya kenalan, nah, boleh juga. Kalau
Mudah-mudahan lah itu dulu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti masalah fikih. Kalau dulu kan kita sebenarnya pernah Pak kajian fikih subuh di sini yang dibimbing oleh Pak Fauzi ya. Kan bagus juga Pak ya. Nah, jadi nanti kita fokus sekarangnya Pak Fauzi itu masalah fikih. Nah, nggak apa-apa, dia ada bukunya gitu. Di tempatnya Pak Fauzi itu saya mengisi juga di situ setiap Ahad awal bulan gitu ya. Nah, di sana banyak kajiannya Pak. Masjid sederhana aja tapi betul-betul ini. Nah, didatangkannya ustadz macam-macam gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jadi pemetaan tempat dulu dalam kajian semalam itu, ini masjid Bapak ini kan yang udah kan DKM. Masjid Bapak ini apakah terkategori cocok untuk pendidikan, cocok untuk pengembangan ekonomi, ataukah untuk pembinaan umat, pembinaan jamaah? Nah, saya melihat lebih pas untuk pembinaan jamaah Pak. Ya Pak ya? Nah, terus yang kedua, memang masjid ini Pak, kalau kita tengok sejarah, disinilah awalnya Nabi kita itu bisa membangun masyarakat, sehingga masjid itu difungsikan tidak hanya untuk sholat, tapi Nabi bina jamaah itu di masjid, dan bahkan Nabi kita itu ya dalam rangka perang itu dilatih di masjid, lapangan masjid itulah bagaimana cara bergulat, cara memanah, nah, itu di masjid. Sehingga dalam pandangan Islam, masjid itu adalah sentral dari segala aktivitas kehidupan. Nah, karena dia sentral aktivitas kehidupan, maka orang ramai datang ke masjid, merasa bahwa masjid itu ya butuh dengan kehidupan kita. Nah, jadi di situ bahwa memang masjid itu ya di situ pembinaan Nabi itu dijadikannya sebagai sentral dari seluruh aktivitas kehidupan. Nah, tentunya ya sentral itu semuanya bisa terjadi ketika diawali dengan visi misi yang jelas. Untuk apa tuh kita bangun masjid? Harus jelas visi misinya. Kalau udah jelas nanti visi misinya itu, insya Allah kita akan bisa mengarah ke sana. Maka kayak masjid atau bah itu Pak, mereka bikin rencana strategisnya dalam jangka 5 tahun. Apa ini masjid ke depan? 10 tahun, apa rencana strategisnya? Udah ada ininya. Jadi mereka ikut dengan panduan itu aja gitu. Kalau ada bapak-bapak yang agak pandai lah bikin rencana, nah ini kita butuhkan ini Pak. Nah, untuk setahun ke depan gimana kira-kira perencanaan? Nah, jadi nanti kita carilah mungkin 5 tahun sehingga nanti udah ada. Dan itu apa namanya di Masjid At-Taubah itu saya tengok betul-betul itu restorannya itu berjalan. Mereka ada istilah mereka itu 7 orang, yang 7 orang ini sama pemikirannya, sama perasaannya, apa misi-misi daripada misi itu mereka betul-betul jalankan. Ada 7 orang. Jadi kita ini perlu juga nih tim 7, gitu ya. Tim 7 yang benar-benar ingin. Kalau udah jalan 7 orang aja ya, dia ketua bahagian misalnya pendidikan, dia ketua bahagian dakwah ini. Jadi yang 7 orang ini sama pemikirannya, sama perasaannya, ingin memakmurkan masjid, insya Allah jalan ya. Yang lain-lain nanti kalau jamaah-jamaah yang lain akan melihat, oh ini dukung. Jadi alhamdulillah. Di sana ada Ustadz Arif inilah sebagai tim untuk restorannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jadi berangkat dari perencanaan yang bagus itulah, insya Allah akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Dan juga yang tidak kalah pentingnya dalam pertemuan kemarin itu berkenaan dengan permasalahan keuangan kita alhamdulillah udah jalan dan transparan. Karena yang namanya keuangan ini kan sangat sensitif. Kadang-kadang bisa menimbulkan ini. Tapi alhamdulillah tempat kita
alhamdulillah semuanya kita umumkan dan terdata ya. Nah, jadi itu Pak. Pak, sebenarnya banyak ininya, catatan-catatannya. Dan alhamdulillah kita udah simpulkan semuanya dan semoga ke depan kita ini pun semakin ini. Mungkin ada mungkin hal-hal yang perlu kita share atau kita diskusikan, boleh Pak? Apa kira-kira? Nah, silakan Pak kalau ada Pak. Jadi kajian kita cenderung ini kepada permasalahan itu aja, permasalahan tentang bagaimana upaya kita untuk mengumpulkan masjid kita ini. Nah, dan juga ada juga hal yang berkenaan dengan gangguan-gangguan terhadap masjid. Tapi kalau kita hadapi itu semua, insya Allah, termasuklah misalnya anak-anak kita. Saya semalam sholat di Bempong. Itu Pak, saya melihat contoh pengelolaan anak yang nggak pas. Gitu. Anak-anak itu disuruh duduk semuanya, nggak boleh bergerak. Dipelototin, ada pengurusnya dipelototin betul gitu ya, asal bergerak sedikit dikejar sama dia. Nah, jadi akhirnya anak-anak itu pada ketakutan gitu ya, ketakutan. Dan bahkan ada pula orang yang agak rusak akalnya dijadikan pula semacam pengurus, dipukul-pukulnya, dikejar-kejarnya begitu anak tuh kan, anak tuh berlari-lari lah ketakutan gitu kan. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin anak-anak kita ini senang dengan masjid. Dan alhamdulillah ini sudah kita dapatkan, ini senang mereka ke masjid. Ya, kalau kita tengok, mereka rame-rame gitu ya. Cuma kadang-kadang itu pula mereka datang pas di rakaat ketiga gitu kan. Nah, selesai kita salam, mereka pun salam juga. Jadi satu rakaat aja mereka sholat maghrib itu gitu. Dan ini kan nggak pas pula gitu ya. Jadi ini perlu ini ya kita kerja bersama Pak. Ya, saya udah sampaikan kepada Mustaqim, selesai kamu komat, coba selesaikan dulu, bantu dulu. Nah itu, tapi kadang-kadang kan nggak pas juga gitu ya. Nah, sementara kadang-kadang nggak mungkin dia 3 rakaat dia berdiri aja di situ kadang-kadang. Jadi maksud saya kita kerja sama Pak. Kalau ada anak-anak misalnya masih di belakang, masih ketawa-ketawa, masih lari-lari, kita datang terlambat pula, sama-sama kita Pak. Kita apakan anak-anak kita ini. Dan saya rasa orang tuanya pun enggak akan marah gitu ya kalau kita apakan gitu ya. Sama-sama kita, sehingga anak-anak ini dari kecil dia udah tertanam bahwa masuk ke masjid itu beda dengan masuk ke lapangan gitu. Kan gitu. Kadang-kadang kan dia lagi main enggak pakai sandal masuk ke masjid. Aduh. Kita menengoknya itu merasa kita pada bahaya nih, masjid ini kok disamakan seperti lapangan gitu. Jadi kita harus tanamkan kepadanya bahwa masjid itu adalah rumahnya Allah. Ya. Disitulah kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan. Nah, jangan ini kita rusak ini, ya masjid kita ini. Lama-lama nanti itu bisa nanti karpet kita ini jadi hitam ini dan busuk, bisa terjadi. Jadi itu. Nah, itu di benah kayak di Taubah itu. Mereka itu Pak sebelum azan itu anak-anak tuh udah separuh dari masjid itu udah mereka diam di situ sambil mereka baca Al-Qur'an gitu. Semuanya ada Al-Qur'annya, dikasihkan Al-Qur'an semuanya. Nah, jadi kita datang ke situ udah separuh dari masjid itu udah diduduki sama mereka. Nggak ada yang namanya berlari-lari gitu ya. Nah, itu kan terjadi kan karena itu tadi kebersamaan. Ditanamkan kepada mereka bahwa masjid ini adalah tempat kita itu mendekatkan diri kepada Allah, mengungkapkan seluruh problem kehidupan kita kepada Allah, dan bahkan dari masjid inilah lahir sahabat-sahabat Nabi yang sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kenapa? Karena masjid ini benar-benar berfungsi sebagai alat untuk memberikan pencerahan. Nabi kita mengingatkan dalam sebuah sabdanya akan terjadi suatu saat di mana pada saat itu Islam tinggal nama saja. Al-Quran tinggal tulisan saja. Masjid mereka pada saat itu megah, tapi kosong dari petunjuk.
ulama-ulama mereka pada saat itu adalah ulama-ulama yang paling jahat. Kenapa? Karena dari mulut-mulut mereka itu keluar ucapan-ucapan fitnah dan kembali kepada mereka. Nah ini nih, akan terjadi seperti itu ketika umat ini nggak peduli. Gitu. Kita lihat pada hari ini keberadaan Islam itu udah semakin hari semakin digusur. Orang-orang yang menampakkan keislamannya mulai dianiaya, diganggu. Ulama-ulama kita berapa banyak ya yang mereka itu nggak jelas statusnya ya dimasukkan ke dalam penjara. Nggak jelas apa salahnya gitu ya. Dan salah itu banyak dilakukan orang lain, tapi hanya kepada mereka yang diterapkan hukuman. Nah ini nih kita temukan pada hari ini. Dan ini sebuah pertanda ya, rusaknya umat ketika ulama-ulama mereka dijauhkan dari kehidupan. Nah, Al-Quran mereka itu dihinakan. Padahal sejatinya kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika Al-Quran ini tidak lagi menjadi petunjuk, maka tunggulah kehancurannya. Dan masjid-masjid mereka itu megah, kosong dari petunjuk. Nah, ini kita tidak ingin masjid kita yang cukup megah ini kosong dari petunjuk. Kita ingin ya dari masjid-masjid kita ini lahir generasi-generasi mulia. Ya, tercipta masyarakat-masyarakat yang benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka masyarakatnya itu sebagaimana kata Allah adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah satu negeri itu, satu daerah itu benar-benar mereka beriman dan bertakwa. Itu beriman dan bertakwa. Maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit Allah turunkan hujan-hujan yang tidak membawa banjir, hujan yang akan menyegarkan dan hujan yang akan menyuburkan. Dari buminya tumbuh berbagai macam tanam-tanaman yang benar-benar memberikan kesejahteraan kepada mereka. Tapi sebaliknya ketika mereka tidak mau beriman dengan iman yang benar, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada mereka siksa. Nah, ini bisa jadi ya corona ini termasuk bagian dari peringatan Allah agar kita kembali kepada Allah. Namun ini kan semua kan jarang kita sifati ini adalah peringatan. Kita menganggap ya hal biasa aja lah, apalagi seluruh negara semuanya udah seperti itu. Tidak melihat bahwa ini peringatan Allah. Padahal apapun musibah yang terjadi itu tidak lepas daripada peringatan Allah. Agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali melihat ajaran-ajaran Allah. Cobalah kalau kita bayangkan kita ini sebagai penguasa, ajaran-ajaran kita, perintah-perintah kita nggak ada yang diturutin, pasti kita akan kecewa. Nah, sama halnya dengan Allah. Allah telah buatkan aturan kehidupan agar selamat dari dunia sampai ke akhirat, tapi manusia cuek aja gitu, nggak ada yang peduli gitu, dan bahkan menganggap aturan Allah itu nggak relevan untuk diterapkan pada hari ini. Banyak orang-orang yang beriman dan bahkan dia melihat kalau ada satu ajaran Islam yang nggak sesuai dengan akalnya, langsung dia katakan ini ajaran Islam ini nggak cocok. Kan gitu ya. Dia menimbang baik buruk, tercela ataupun terpuji itu menurut akalnya. Padahal dalam pandangan Islam, akal itu harus kita tempatkan di bawah wahyu ataupun di bawah petunjuk Rasul. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna aqlahul ladzi yaqilu. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah benar keimanan salah seorang kamu sehingga saya, kata Nabi, dijadikannya sebagai standar akalnya ketika dia berpikir. Jadi orang yang beriman itu standar akal dia menentukan terpuji tercela itu adalah ayat ataupun hadis. Kalau udah ayat yang mengatakan, hadis mengatakan, akalnya langsung mengalah. Misalnya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi kita mengatakan itu ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok itu finnar. Itu hadis Rasul dan itu hadis sahih.
Ada orang mengatakan kalau kita nggak nyogok nggak akan jadi. Kan gitu ya. Menurut kata itu misalnya kan, kalau nggak nyogok nggak akan jadi. Tunggulah setahun 2 tahun nggak akan pernah keluar. Sogok aja, ya disogok lah. Itu besoknya langsung jadi gitu kan? Kan benar. Jadi itu katanya kan kalau kita nggak menyogok nggak akan mungkin. Kita sampaikan hadis Rasul, ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan disogok itu di neraka. Itu nggak jauh mencontoh zaman sekarang. Itu nanti aja lah. Jadi di situ gitu ya. Jadi secara fakta memang payah Pak mengurus sesuatu kalau kita nggak nyogok. Payah gitu. Tapi payahnya itu, fakta payah itu tidak boleh langsung kita katakan hadis Rasul itu nggak benar pula. Nah, kan gitu, nggak boleh karena bagi orang yang beriman itu yang namanya ayat dan hadis itu petunjuk. Yang namanya petunjuk itu ya harus dijalankan. Nah, sama misalnya dengan permasalahan riba. Kita sampaikan hadis Rasul ya, yang disebut dengan riba itu kata Nabi kita Muhammad SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dalam masalah pinjam meminjam itu ada manfaat di situ, dia adalah riba kata Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita enggak gitu gimana gitu. Nah, jadi di situ fakta-fakta ini kadang-kadang sering tidak dihukumi tapi dijadikan sebagai dalil. Padahal bagi orang yang beriman fakta itu harus dihukumi. Ya, fakta-fakta yang ada itu harus dihukumi. Nah, dan dalil ayat, hadis, ijma sahabat dan qiyas syar'i tidak ada lagi alasan kita kalau itu tidak ada benar. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Terakhir disampaikan di situ itu tentang bahwa syariat Islam itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama itu hubungan dengan Allah. Jadi dimensi yang pertama itu kita ada hubungan dengan Allah. Apakah itu dalam konteks akidah ataupun dalam ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, itu kan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada peran akal di sana lagi, tidak ada peran perasaan lagi. Semuanya harus terikat dengan aturan Allah. Kayak sholat misalnya, nggak perlu kita pertanyakan kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat, kenapa isya 4 rakaat, semuanya udah diatur oleh Allah. Kalau yang berkenaan dengan itu dimensi langsung kepada Allah. Kayak puasa, kenapa sih puasa di bulan Ramadan, kenapa nggak bulan lain? Kenapa haji harus ke Mekah? Bagaimana kalau ke belakang Padang kan lebih praktis? Nah, bulannya jangan bulan. Jadi itu semuanya nggak perlu dipertanyakan lagi, sudah diatur oleh Allah. Itu dimensi hubungan kita dengan Allah dan semuanya itu telah diatur oleh Allah. Yang kedua, hubungan dengan diri kita sendiri, dimensi dengan diri sendiri. Islam juga telah mengatur dimensi diri sendiri dengan dengan permasalahan makanan, diatur oleh Islam. Bahwa makan makanan apa yang boleh kita makan dan makan makanan apa yang tidak boleh kita makan. Pakaian itu dimensi hubungan dengan diri sendiri. Akhlak, itu diatur dalam Islam semuanya. Terus dimensi yang terakhir, dan ini katanya dimensi yang paling banyak dilupakan, bahwa Islam ada dimensi hubungan kita manusia ini dengan sesama, hubungan bertetangga. Ada aturannya dalam Islam. Bagaimana bertetangga? Hubungan kalau kita ke pasar, ada bisnis, ada jual beli, ada aturannya dalam Islam. Hubungan kalau kita itu mau berpolitik, ada hubungannya dengan Islam. Ada aturannya dalam Islam. Pendidikan, ya, kemasyarakatan, semuanya ada aturannya di dalam Islam. Yang seharusnya, ya, itu semuanya harus kita ambil dari petunjuk-petunjuk Islam. Karena dalam masalah pendidikan misalnya, itu aturan dalam masalah pendidikan itu Pak, di awal-awal anak didik kita ini harus kita tanamkan kepada mereka itu saksiyah Islam. Saksiyah Islam itu pola pikirnya pola pikir Islam, pola sikapnya pola sikap Islam. Kalau anak-anak kita ini udah ditanamkan saksiyah Islam dari kecil, nanti ketika dia masuk ke dunia kerja, udah enggak lagi mudah dia terperdaya dengan tipu daya
kehidupan. Karena pola pikirnya udah pola pikir Islam, pola sikapnya udah pola sikap Islam. Itu ditanamkan sejak dari TK. Itu kamu nampak bulan, ini siapa nih yang ciptain? Jadi seperti itu, dikaitkan dengan alam, udah itu dikaitkan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabihi nasta'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan kita udah ada tak? Sudah.